Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, balik lagi di channel Komite Kemanusiaan Indonesia. Di sini udah ada Kak Sabrina Sarah ya. Nah, Kak Sabrina Sarah. Dia itu adalah CEO dari Nikah Muda. Nah, kita nanti bakal tanya nih seputar nikah muda. Yang kedua, beliau itu melakukan sesuatu hal yang luar biasa sehingga bisa duduk di depan saya. Apa itu? Nanti kita coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Sabrina ya. Iya. Kita kalau bicara namanya nikah, kan sekarang kan lagi booming tentang pernikahan segala macam lagi ya, booming lagi kan. Iya. Apalagi ada kasus-kasus yang lain-lain juga tentang pernikahan kan. Kita kalau bicara nih sekarang namanya nikah muda. Nikah muda apa nikah muda? Kedua, satu. Yang kedua, apa itu nikah muda atau nikah muda yang sedang dirintis oleh Kak Sabrina? Oke, jadi kalau untuk klarifikasi namanya, itu nikah muda. Nikah muda, pakai H ya? Pakai H ya, nikah muda. Karena kita kepengennya ini ngebantu, mempermudah, nggak cuma anak muda aja. Walaupun sebenarnya kita memang target utamanya itu anak muda ya. Karena nikah muda ini sebenarnya suatu platform untuk membantu anak-anak muda atau yang tidak muda juga boleh untuk mempersiapkan pernikahan. Dari segi apa? Nggak cuman dari segi mental kan udah pasti ya, kalau misalnya mau nikah pasti harus siap mental. Materi udah pasti ya. Cuman dari segi intelektual juga, dari segi spiritual juga, itu jadi yang mau nikah terutama anak-anak muda, mungkin yang pengalamannya lebih sedikit dari yang udah lebih dewasa, itu mempersiapkan gak cuman mental dan uang aja, cuman tahu kalau nanti sebagai suami kewajibannya harus ngapain, nanti sebagai istri kewajibannya harus ngapain gitu. Pernikahan tuh sebenarnya apa, rumah tangga tuh sebenarnya apa gitu. Oh, jadi tapi kayaknya ada dari segi agama, ada dari segi kesehatan, betul. Segi psikologi dan lain sebagainya itu ada juga. Ada. Jadi kita mencakup semuanya di nikah muda ini. Jadi nikah muda ini sebenarnya awalnya karena saya sendiri juga baru menikah. Kebetulan umurnya masih 20 tahun dan suami juga 21 tahun. Jadi kita sama-sama pasangan muda nih, pasangan muda. Terus kita walaupun kita udah yakin oke mau menikah, cuman masih ada kekhawatiran lah ya pasti. Apalagi juga orang tua mau ngelepas anaknya yang masih muda untuk memulai rumah tangga gitu berdua, pasti khawatir. Jadi makanya sebenarnya nikah muda ini dicetus awalnya karena untuk diri sendiri dulu. Jadi kita dulu nih yang ngerasain manfaatnya, diri sendiri yang ngerasain manfaatnya. Baru setelah kita udah melewati itu, jadi di nikah muda itu ada persiapan-persiapan. Itu kalau sekarang kita sebutnya kajian pranikah. Cuman kedepannya nanti rencananya itu harapannya nggak cuman kajian pranikah aja yang berisi persiapan spiritual dan intelektual, cuman mau juga membahas kesehatan, terus dari sisi kesiapan mental, dari psikologi, dari apa sih pro dan kontranya menikah muda kalau dari sisi medis, seperti itu semuanya. Gimana memanage keuangan gitu. Ini lebih kompleks ya. Iya. Bahkan termasuk sampai keuangan sekalipun. Keuangan sekalipun. Oke. Jadi memang kompleks ya, dari persiapan terus kemudian pas nikah sama setelah nikah berarti. Itu akan ada nanti. Akan ada juga. Jadi walaupun dia sudah nikah misal 5 tahun, 10 tahun? Boleh. Jadi sebenarnya walaupun memang yang tadi yang masih fokusnya itu pranikah ya, karena kan zaman sekarang itu banyak ketakutan orang-orang tuh untuk menikah. Banyak orang ada yang mau langsung menikah aja tanpa persiapan, ada yang bahkan nggak mau menikah. Jadi di sini tuh kita bantu persiapkan gitu. Gimana sih untuk memasuki rumah tangga? Tapi untuk yang sudah menikah, bukan sudah pernah menikah, tapi sudah menikah dan sebelumnya belum mendapatkan ilmu-ilmu itu, boleh juga nanti ada materi tentang pasca nikah, ada tentang parenting juga gitu.
Jadi insya Allah komplit di situ. Wih, keren ya. Jadi memang nggak cuma buat yang mau nikah muda, mau nikah muda ya. Ya. Tapi juga untuk yang sudah nikah, yang akan menikah dengan usia yang sudah lebih matang sudah lebih dewasa. Dan yang juga mau punya anak, sudah bertahun-tahun, terus kemudian parenting juga termasuk ya, berarti ya. Bahkan termasuk ini ya, orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Iya, itu juga betul. Karena sebenarnya tadi balik lagi, karena orang tua banyak yang khawatir kan sama anaknya, apalagi yang masih muda, yang mau menikah. Tapi ini udah paham belum sih apa aja hak kewajibannya, gimana caranya memanage nanti cuman berdua aja soalnya kan, udah nggak ada orang tua lagi gitu. Jadi bisa untuk orang tua itu nanti datang ke kita untuk merekomendasikan kalau ini anak saya mau menikah, tolong dibantu, itu boleh banget nanti. Jadi nggak harus anaknya aja yang datang ke kita gitu. Oh, berarti lebih kita akan melihat nikah muda platform ini untuk hal yang lebih kompleks lagi tentang pernikahan ya. Jadi memang agak sedikit tricky untuk Ibu CEO ini untuk memikirkan ini ke depannya ya. Karena memang ya tadi dari sebelum, sesudah, bahkan seterusnya. Iya, insya Allah. Ada konsultasinya juga, konsultasi untuk pernikahan. Dari pernikahan, dari parenting, persiapan dan lain sebagainya. Ya, harapannya nanti akan ada semua dari yang tadi sebelum menikah, yang sudah menikah, yang ingin punya anak, sudah punya anak. Kalau untuk sekarang kita ini sedang berfokusnya untuk yang pranikah dulu, kalau untuk sekarang. Dan ada konsultan kita Ustadz Masturi Istamar, itu konsultan kita dalam pranikah, yang kalau ikut kajian pranikah sama kita pun nanti diisi langsung oleh beliau. Gitu. Tapi juga ada loh di YouTube KKI, playlist pranikah. Tapi ini mungkin lebih kompleks lagi karena memang kurikulumnya sudah terbentuk ya, jadi ya kurikulum terbentuk bahkan sampai setelah punya anak sekalipun parenting ya. Gitu. Makanya lebih kompleks, makanya saya lihat padahal berangkat dari kegelisahan sendiri ya. Iya, betul. Berangkat dari kegelisahan sendiri akhirnya menjadikan bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah harapannya seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Ya, kita berharapnya seperti itu ya dari nikah muda ya. Amin. Jangan sampai, nah nih kaitannya dengan kasus-kasus yang baru-baru ini nih. Kalau kita lihat nih di media sosial dan lain sebagainya ya, termasuk TV, banyak kasus divorce atau perceraian lah, ya kan? Dan itu kita kadang-kadang agak kenapa ya gitu? Kenapa gitu kan? Waktu itu kelihatannya luar biasa ya. Walaupun memang boleh, tapi sangat dibenciin gitu ya. Ada nggak ya di kasus-kasus nikah muda ini untuk mempersiapkan jawaban-jawaban, konsultasi, bahkan sampai mediasi di kasus itu? Ada nggak kemungkinan? Karena kita salah satu konsultannya itu Ustadz sendiri, Ustadz Masturi Istamar, beliau itu sudah berpengalaman di persoalan persoalan pernikahan, beliau sudah sangat expert di bagian itu. Jadi ya itu tadi mungkin kalau pendapat saya sendiri ya, saya juga masih belum banyak pengalaman. Sama berarti kita. Tapi mungkin karena mungkin itu tadi ya belum komplit mungkin persiapan sebelum menikahnya. Kita nggak ada yang tahu sih, maksudnya nggak tahu itu permasalahannya gimana. Kalau perceraian kan ya kita nggak bakal tahu. Cuman semua itu pasti dibantu masalahnya oleh kami. Dan di nikah muda tadi karena ada Ustadz, jadi bisa untuk minta konsultasi berdua saja atau berpasang-pasangan itu boleh untuk menyelesaikan permasalahan yang kalau permasalahannya udah sangat fatal ya, yang sampai harus melibatkan Ustadz kami tadi itu bisa sama kami. Nah, ini saya garis bawahi ya. Jadi memang ini platform ini kalau saya rasa ya ini cukup penting. Pentingnya itu udah lewat dari banget lah. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang
mohon maaf tadi divorce atau bercerai tadi itu, ternyata pondasinya tuh nggak kuat. Kalau kita ibaratkan ya, misalnya kayak rumah lah atau apa gitu kan, yang pertama kali dibangun itu adalah pondasinya, terus baru kemudian naik ke atas sampai kemudian akhirnya ke atap. Setelah itu sisanya dirapihkan kan gitu kan. Kalau pondasinya nggak ada atau bahkan ya tadi pondasinya nggak kuat tuh bahkan nggak ada ya, ya itu kan bisa goyang juga itu, fatal juga. Makanya saya setuju banget nih, maksudnya nikah muda ini untuk mempersiapkan dari praknya tuh kita bahas A sampai Z ya kan, pas lagi pernikahan sampai punya anak parenting. Ada yang menarik dari pernikahannya Kak Sabrina ini. Yang menarik adalah kemarin kan baru beberapa waktu yang lalu ya, baru banget. Ada yang menarik. Kalau kita menikah, biasanya laki-lakinya itu memberikan mahar. Betul. Ya kan? Perempuannya itu bolehlah request. Betul. Mau maharnya apa, mau kayak gimana, tapi sebaik-baiknya perempuan adalah yang maharnya yang tidak memberatkan. Dan sebaik-baik laki-laki adalah yang memberikan mahar yang terbaik untuk perempuan, kan gitu kan? Iya, betul. Tapi ini yang membuat saya kagum di sini adalah, jadi maharnya Kak Sabrina ini diwakafkan melalui BWI. Betul. Iya. Iya, betul. Apa sih yang memotivasi ini? Ini luar biasa loh ini kalau menurut saya. Jadi nggak semua mahar mas kawinnya itu diwakafkan. Jadi ada mahar lain, tapi ada juga mahar wakaf gitu. Oh, ada. Wakaf mahar, ya. Jadi wakaf melalui uang yang dijadikan mahar di perkawinan gitu. Jadi atas nama sang istri. Gitu. Itu boleh ya? Boleh, itu boleh. Dan kalau nggak salah di bagian Sumatera itu udah ada wakaf calon pengantin dari KUA-nya. Wakaf calon pengantin udah launching di Sumatera kalau nggak salah. Kayaknya kalau di Jakarta belum. Tapi mempropori Kak Sabrina. Ya, insya Allah ini gimana ya? Jadi apa ya? Jadi ini wakaf melalui uang yang diberikan sang suami. Wakafnya itu dijadikan mahar untuk sang istri. Jadi sang istrinya itu ada wakaf nih. Jadi udah punya wakaf nih gitu. Oh iya. Jadi bukan atas nama berdua. Iya. Jadi gini. Kan tadi kan istri kan boleh meminta mahar ya. Tapi ini adalah bentuknya uang yang akan diwakafkan. Iya, yang sudah diwakafkan atas nama sang istrinya gitu. Oh, keren. Gitu. Jadi di wakaf itu ada yang tadi dibilang ada wakaf uang, ada kan kita paham ya kalau wakaf itu paling tanah, bangunan. Betul. Terus kemudian kalau beberapa waktu yang lalu itu, beberapa dekade yang lalu, wakaf itu bentuknya makam, bentuk tempat pemakaman umum. Tapi sekarang udah ada namanya wakaf uang. Iya, wakaf uang. Nah, Kak Sabrina ini melalui maharnya menyalurkan wakaf uang ke BWI ya, langsung BWI. Melewati lembaga wakaf warrior yang Nazir yang sudah tersertifikasi. Oke. Jadi lebih lebih bermanfaat lagi insya Allah ya. Insya Allah, amin. Jadi memang kalau kita baca ya, ini pernikahan Kak Sabrina ini unik. Dia mau nikah, butuh istilahnya masukan konsultasi lah dari Ustaz. Bikinlah nikah muda yang akan membantu masyarakat lain untuk kajian pranikah, bahkan sampai parenting. Padahal belum jadi padahal dia aja baru mau nikah, kegelisahannya ya. Kemudian ketika menikah, maharnya diwakafkan melalui wakaf warrior ke BWI. Yep. Jadi kalau kita pikir ya, banyak sekali hal yang
membuat kita tuh bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Amin. Alhamdulillah Bu. Amin. Ini melalui pernikahan ini bisa bermanfaat oleh orang lain. Amin, ini luar biasa amin. ini. Semoga tujuannya juga sebenarnya semoga bisa dijadikan contoh mungkin ya, contoh yang baik untuk apalagi anak-anak muda gitu kan. Soalnya sekarang kayaknya pengennya anak-anak muda kan yang maju, yang lebih aware, yang lebih peduli soal seperti ini gitu. Apalagi umurnya masih muda ya. Jadi kalau kita pikir ya, bapak-bapak yang sudah sepuh ya, misalnya umurnya 50, 40, 20 tahun sebelumnya dia umurnya masih 20-30-an. Nah, 20-30 tahun itu sekarang seumuran kita ini ya, yang muda-muda ini gitu. Kayaknya ini cukup cukup menarik lah ya, bukan kasus sih, peristiwa atau kejadian yang menarik di pernikahan Kak Sabrina ini bisa jadi contoh untuk kita tiru ya. Iya. Jadi berikanlah amin. manfaat kepada masyarakat untuk menjadi manusia yang terbaik. Insya Allah ya. Insya Allah. Ada itu juga loh, rencananya biro jodoh di nikah muda. Oh iya. Ya, jadi mantap. mundur lagi nih. Tadi kan udah sebelum persiapan. Iya. Lupa ke-mention tadi. Kalau yang belum punya pasangan juga boleh kok ikut kajian pranikah. Nggak ada larangan. Justru kita katanya kan harus mempersiapkan untuk menjadi lebih baik, untuk ketemu orang baik juga kan. Jadi kajian pranikah ini nggak hanya untuk yang mau menikah atau sudah menikah. Kalau yang belum punya pasangannya juga boleh. Bahkan kalau bersedia juga bisa kita carikan. Iya, bisa. Wah, ini luar biasa ya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar itu, tapi orang yang udah dapat ilmu nih, pengen nikah belum ada pasangannya. Ya. Ayo kesini. Luar biasa. Sampai biro jodoh sekalipun ya. Tapi memang ini ya, salah satu ikhtiar ya untuk mempersiapkan untuk masyarakat lebih kuat lagi dalam pernikahan ya, supaya tidak terjadi prahara lah untuk masyarakat lainnya gitu. Ya penting banget buat kita ini ya, ambil pelajaran dari pengalamannya Kak Sabrina ini, dari kegelisahannya sampai akhirnya bermanfaat buat orang lain. Luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat orang lain ya. Amin. Baik, saya rasa udah cukup ya kita diskusi tadi dari nikah muda, terus kemudian nikah muda, ya, Kak Sabrina yang nikah muda, baru kita masuk ke wakaf mahar, ya, wakaf mahar benar ya? Wakaf mahar. Kebetulan di sini berupa uang. Berupa uang. Nanti ada lagi, mungkin ada yang mau wakaf berjangka, dia dikasih mahar misalnya ruko gitu kan. Kasih mahar ruko gitu. Ternyata makin banyak nanti ya, bukan uang aja ya. Iya, wakaf. Nanti kita bahas lagi dah di playlist lain tentang apa sih wakaf tuh, ada apa aja. Wakaf uang, wakaf berjangka, wakaf apa. Nah, nanti kita coba, ini siapa tahu menjadi inspirasi teman-teman semua. Kalau mau mahar, minta nih sama suaminya buat diwakafin lagi. Kita coba nanti ya. Biar abadi ya, kayak cintanya insya Allah. Oh, filosofi. Iya. Jadi wakaf itu kan abadi ya. Wakaf abadi. Seperti halnya cinta suami dan istri yang abadi. Iya, gitu ceritanya. Luar biasa. Filosofi ternyata. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf Kak Sabrina, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman di KKI. Sudah diundang. Biasanya dia yang jadi host kalau kita lihat. Waduh, tawan. Kalau kita lihat dari podcast yang lain, sekarang jadi narasumber karena inspirasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.